Selamat pagi, Dedik. Pagi, Pak. Semangat untuk belajar? Semangat, Pak. Oke, kasih untuk semangatnya hari ini. Gimana kabar kalian? Baik? Baik, Pak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh Nail. Mari berdoa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami mau belajar. Jadilah otak kami untuk bisa belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih Nail. Oke, kita akan memulai pelajaran hari ini. Itu tentang mata pelajaran IPA. Temanya sekarang adalah limbah dan dampaknya terhadap lingkungan. Sebelumnya, adakah adik-adik yang udah tahu tentang limbah? Tahu Pak, Apa menurut kalian? pencemaran lingkungan Pak. Iya, menurut Siti? Sampah, Pak. Iya, pas. Apa yang kalian bilang itu udah termasuk dari jenis-jenis limbah atau bagian dari limbah. Tapi untuk secara lengkapnya, limbah itu adalah sampah atau sisa buangan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia maupun pabrik yang akan mencemari lingkungan. Itu udah termasuk dari jenis limbah. Itu udah termasuk dari limbah. Namun selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis limbah. Jenis-jenis limbah itu ada 3, yaitu limbah padat, cair, dan limbah gas. Menurut Lukas, apa itu limbah padat? Sampah. Iya, betul. Sampah itu adalah contoh dari jenis limbah padat karena bentuknya dapat dijamak oleh manusia. Mengapa sampah itu dibilang menjadi sebuah limbah dalam lingkungan? Itu karena dapat membuat kualitas lingkungan menjadi berkurang. Banyak organisme yang tidak bisa hidup karena sampah tersebut. Dan juga tanaman pun akan sulit tumbuh jika tanah tersebut banyak ditinggali oleh sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia. Limbah padat ini pun terbagi menjadi 2, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik itu limbah yang bisa diuraikan oleh makhluk hidup, misalnya itu daun-daunan. Baru untuk limbah anorganik yaitu limbah yang tidak dapat diuraikan oleh makhluk hidup. Contohnya itu adalah sampah plastik yang dibuang oleh aktivitas manusia, misalnya dari sampah kue jajanan yang kalian sering makan itu. Maka daripada itu kalian harus membuang sampah itu pada tempatnya biar tidak mencemari lingkungan. Yang kedua itu adalah limbah cair. Menurut Tommy itu apa limbah cair? Riso. Iya, betul. Rinso itu adalah bagian dari limbah cair. Kenapa? Karena rinso itu akan membuat air menjadi berbusa. Itu biasanya dari aktivitas rumah tangga yang dilakukan oleh ibu rumah tangga dalam mencuci pakaian dan mencuci piring dan sebagainya. Itu semua dapat mencemari lingkungan air. Dan apabila rinso itu banyak dan terkumpul dalam suatu air, maka itu akan merusak organisme yang ada dalam air tersebut. Misalnya ikan-ikan akan keracunan. Contoh lainnya juga adalah dari sisa hasil pembuangan pestisida oleh bahan pertanian dalam lingkungan sawah. Itu juga akan menyebabkan pencemaran air. Yang ketiga itu adalah limbah gas. Ada yang tahu ini tentang limbah gas? Tahu Pak, Ya, Naila apa? asap pabrik Pak. Iya. Ada lagi? Asap kendaraan, Pak. Iya, betul. Asap kendaraan dan asap pabrik itu adalah jenis dari limbah gas karena itu dapat merusak struktur yang terdapat dalam udara, yaitu dapat mencemari udara karena asap pabrik dan asap kendaraan itu akan mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan yang dihisap oleh manusia itu adalah oksigen. Dan apabila manusia menghisap karbon dioksida tersebut, maka sistem kekebalan tubuh atau tubuh manusia akan berkurang sehingga membuat manusia mudah sakit. Contohnya itu pilek. Itu adalah dampak dari limbah gas tersebut. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber limbah. Sumber limbah itu ada dari berbagai macam. Yang pertama itu limbah domestik. Limbah domestik itu adalah limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau dalam aktivitas rumah tangga. Contohnya itu seperti yang tadi yang bilang Tommy itu rinso. Baru sampah itu adalah jenis-jenis dari limbah domestik. Baru yang kedua itu limbah hasil industri. Limbah industri berarti itu udah berasal dari pabrik atau sistem bangun dari aktivitas industri yang ada dalam pabrik tersebut.
misalnya itu adalah limbah cair, padat dan gas yang keluar dari pabrik tersebut. Contohnya itu yang seperti tadi yang bilang itu asap pabrik tersebut. Oke, coba dulu buka buku kalian halaman 50. Oke, setelah kalian baca, ada yang mau ditanyakan? Pak, Wah, iya Rizky duluan. mengapa manusia sering membuang sampah sembarangan? Oh, iya, manusia sering membuang sampah sembarangan itu karena manusia kurang peduli atau masih egois dalam dirinya sendiri, tidak mementingkan kepentingan lingkungan. Mereka sering membuang sampah sembarangan itu karena mereka tidak tahu apa dampak yang akan disebabkan dari aktivitas tersebut. Karena dengan pembuangan sampah itu banyak dampaknya dalam terhadap lingkungan, yaitu dapat menyebabkan banjir, baru mengurangi struktur kesuburan tanah dan membuat tumbuhan itu susah untuk berkembang. Alasan lain itu adalah karena kurangnya juga tempat pembuangan sampah yang ada dalam lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat juga susah dalam membuang sampah itu pada tempatnya, maka mereka sering membuang sampah itu sembarangan. Baru yang kedua, ada yang bertanya? Pak, Ya. adakah peran pemerintah dalam penanganan limbah tersebut? Ya, peran pemerintah sangat banyak dalam penanganan limbah tersebut. Seperti yang kita lihat, pemerintah juga sering melakukan tindakan-tindakan atau berupa sanksi kepada manusia yang sering membuang sampah sembarangan, yang sehingga menyebabkan limbah. Dan juga bagi pabrik-pabrik misalnya, karena itu akan memberikan limbah yang sangat besar, pemerintah juga mengkoordinir atau memantau pabrik tersebut. Dan apabila pabrik tersebut sering membuang sampah itu sembarangan atau limbahnya itu sembarangan, maka pabrik tersebut pun akan diberi sanksi oleh pemerintah, misalnya pencabutan perizinan. Oke, demikianlah dulu pembelajaran kita untuk materi IPA ini, materi limbah dan dampaknya terhadap lingkungan. Semoga dengan pelajaran hari ini kalian dapat atau kita dapat tumbuh menjadi generasi-generasi yang cinta tanah air dengan mencintai lingkungan, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena itu akan dapat merusak lingkungan. Baik, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, selanjutnya kita akan masuk dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sebelumnya kita telah membahas tentang karya sastra. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi tentang karya sastra tersebut, yaitu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra tersebut. Ada yang tahu tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ini? Iya. Kalian wajar tidak mengetahuinya karena ini adalah materi baru kita. Nah, saya akan jelaskan tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam karya sastra tersebut. Unsur intrinsik berarti di dalam atau yang berasal dari dalam. Ekstrinsik berarti unsur yang ditemukan dari dalam karya sastra tersebut. Misalnya dalam cerita dongeng atau novel. Unsur intrinsiknya itu dari tokoh, watak tokoh, latar belakang, waktu, alur, sudut pandang, kesan, dan lain-lain. Itu adalah unsur intrinsik dalam sebuah novel atau karya sastra. Karya sastra itu banyak, bisa ya majalah, dongeng, novel, puisi. Itu adalah contoh dari karya sastra. Baru untuk unsur ekstrinsik berarti unsur yang berasal dari luar. Contohnya itu latar belakang penciptaan, baru kondisi masyarakat, psikologis, latar belakang sejarah. Ini adalah menjadi unsur ekstrinsik karena ini sudah berasal dari luar, dari isi buku tersebut. Itu biasanya diciptakan itu adalah tolak ukur bagi penulis dalam membuat buku tersebut, makanya disebut dengan unsur ekstrinsik. Nah, tadi saya bilang unsur ekstrinsik itu adalah tema. Tema itu adalah judul atau yang menjadi topik besar dari karya sastra tersebut. Atau contohnya itu judul dari cerita novel, contohnya Simardan, baru apa lagi? Apa? Adam. Bukan. Contohnya lainnya itu
Sumardan, baru si kancil. Kancil dan Bahaya itu pun termasuk dalam apa? Iya betul, baru kerajaan-kerajaan kayak gitu itu adalah contoh dari tema atau judul dari karya sastra. Baru tokoh atau penetokohan. Tokoh ini berarti orang yang berada dalam cerita tersebut. Misalnya dalam cerita Sumardan tadi yang menjadi tokoh itu adalah Sumardan. Ya, baru alur atau plot. Alur ini adalah jalan cerita. Dalam sebuah karya sastra itu memiliki biasanya tiga alur. Biasanya alur maju, alur mundur, dan ada juga alur maju mundur. Itu akan nanti kalian ketahui jika kalian sering membaca buku. Baru setting atau pengaturan. Dalam membuat sebuah karya sastra itu perlu pengaturan agar karya sastra yang dihasilkan itu baik dan menarik perhatian pembaca. Di situ sudah terdapat tempat, waktu, suasana, dan sosial budaya yang ada dalam karya sastra tersebut. Baru sudut pandang. Sudut pandang itu juga dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang kedua sebagai pelaku yang pertama sebagai pelaku sampingan. Baru yang ketiga, gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sebuah karya sastra itu juga sangat penting, karena dengan adanya gaya bahasa itu akan membuat pembaca merasa tertarik untuk membaca tersebut, karena banyak bahasa-bahasa yang baru ditemui di sana. Misalnya itu bisa juga menggunakan majas, yaitu majas hiperbola, majas personifikasi, dan lain-lainnya. Unsur ekstrinsik cerpen tadi saya bilang itu ada tiga, yaitu latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, nilai yang tergantung dalam cerpen tersebut. Yang pertama itu tentang latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat itu merupakan faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penulis, antaranya ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Baru yang kedua itu tentang latar belakang penulis. Latar belakang penulis itu adalah sebuah faktor dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat cerpen atau karya sastra tersebut. Latar belakang penulis itu juga terdiri dari beberapa faktor, antaranya itu riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Baru yang ketiga itu tentang nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ini juga menjadi unsur estetik dalam karya sastra. Ada beberapa nilai yang terdapat dalam unsur estetik dalam sebuah cerpen, dan nilai itu adalah nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Nah, itulah contoh singkat itu adalah penjelasan singkat mengenai unsur estetik dan unsur estetik dalam karya sastra. Ini sangat diperlukan dalam membuat sebuah karya sastra, misalnya novel, majalah, dongeng, dan lain-lain, karena ini akan menjadi sebuah acuan bagi penulis dalam membuat karya sastra tersebut, dan ini juga akan memberikan nilai tersendiri bagi karya sastra tersebut. Oke, demikian pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia hari ini. Semoga dengan pembelajaran ini kita dapat menambah wawasan kita. Selamat siang. Siang, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang matematika, yaitu tentang operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya, kalian harus tahu itu apa bilangan bulat. Bilangan bulat itu adalah suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif yaitu dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif yaitu dari -1, -2, -3, -4, dan sebagainya. Baru ada juga bilangan 0, yaitu tentang 0. Saya ingin bertanya pada kalian, mana lebih besar, 1 atau -1? 1, Pak. Ya betul, 1 itu lebih besar dari -1. Itu adalah untuk jenis-jenis bilangan bulat. Nah, lebih jelasnya lagi saya akan menjelaskan tentang bilangan bulat positif, yaitu bilangan itu bisa juga disebut dengan bilangan asli karena itu dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan masuk dalam operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama itu operasi penjumlahan. Operasi penjumlahan itu merupakan operasi yang melibatkan tanda
tanda tambah dan garis bilangan, suatu bilangan menjumlahkan dengan satu bilangan positif bergerak ke kanan semakin besar. Itu juga dibagi menjadi beberapa cara, yaitu beberapa sifat. Yang pertama sifat komunikatif, asosiatif, dan sifat identitas terhadap jumlahan. Baru selanjutnya itu tentang operasi pengurangan. Berarti kebalikan dari operasi penjumlahan. Operasi pengurangan itu merupakan operasi yang melibatkan tanda minus atau kurang dari garis bilangan. Satu bilangan dikurangi bilangan positif bergerak ke kiri. Tadi bilangan operasi penjumlahan itu bergerak ke kanan, operasi pengurangan bergerak ke kiri, yaitu berarti minus sudah nanti dibahas di sini. Baru ini juga terdiri dari beberapa sifat. Yang pertama sifat tertutup dan sifat terbuka. Nanti untuk jelasnya kita akan langsung masuk ke contohnya saja. Baru yang ketiga itu operasi perkalian. Operasi perkalian ini operasi matematika yang melibatkan tanda kali atau perkalian, disebut sebagai penjumlahan yang berulang-ulang. Contohnya 4 kali 2 sama dengan 8. Kalau di dalam matematika dia juga bisa 4 tambah 4 itu sama dengan 8. Itu adalah bagian dari perkalian, itu juga termasuk bagian dari perjumlahan. Baru selanjutnya itu operasi hitung pembagian. Ini juga berarti membagi dari bilangan menjadi, contohnya itu 4 kali 2 itu berapa? 4 bagi 2 Pak. Iya betul. Itu untuk pembagian ini nanti akan mudah dijelaskan apabila dalam bentuk contoh. Nah sekarang coba dulu kita masuk ke dalam latihan. Coba tuliskan soal untuk yang pertama. 4 tambah 2 4 tambah 2 tambah 3 sama dengan baru 1. Nah, tambah 3 berapa? 9. Iya 9. Iya Lukas salah. 3. Tahu kalian itu gimana caranya? Lukas sama Tommy? Enggak, coba dulu jelaskan Ki. 4 tambah 2 dengan 6. 6 tambah 3 dengan 9 Pak. Iya, betul. Begitulah caranya itu untuk operasi penjumlahan. Sekarang pengurangan. 3 kurang 2 kurang 1 hasilnya berapa? 0 Pak. Iya betul, 0. Lukas sama Tommy gimana? Masih terlambat? Iya oke. Jadi coba dulu jelaskan kenapa itu bisa 0. 3 dikurang 2 sama dengan 1. 1 2 dikurang 1 sama dengan 0. 1 kurang 1 sama dengan 0. 2 kurang 1 itu 1. Oke, kita masuk sekarang operasi perkalian seperti yang tadi. Ya masuk ke contoh soal nomor 3. 2 kali 4 kali 1 hasilnya berapa? 8 Pak. Iya betul, 4 kali Rizky udah tahu sepertinya mata pelajaran ini. Sini ada menulis aku. Coba dulu jelaskan Ki. Karena 2 kali 4 8 Pak. 8 kali 1 1 Pak. 8 kali 1 itu 8. Oke, masuk juga soal yang keempat tentang operasi pembagian. 4 bagi 2 tadi banyak berapa? 2 Pak. Iya betul. Cepat sekali ya. Itu dah untuk contohnya itu. Baru yang kelima ini penggabungan dari semua bilangan operasi hitung bilangan tadi. Coba dulu jawab, tulis soalnya. 4 tambah 2 kali 2 kurang 4 kurang 4 hasilnya berapa? 8 Pak. 8. Coba berikan apa alasannya? 4 tambah 2 6 kali 6 kali 2 12. 12 kurang 4 8. Iya, salah itu sebenarnya salah itu karena dalam sistem operasi bilangan bulat yang paling besar itu adalah perkalian sama pembagian. Nah,
dalam soal tersebut ada gak tadi perkalian? Ada Pak. Nah, itu yang duluan dikerjakan. Berarti contohnya tadi. Berapa tadi soalnya? 4 tambah 2 kali 2 4 4. kurang 4. Nah, ini kan ada perkalian. Nah, ada perkalian. Ini penjumlahan, ini pengurangan. Dalam sistem operasi hitung bilangan bulat, yang pertama itu dikerjakan adalah perkalian. Nah, sekarang ini yang dulu dikerjakan. 2 kali 2 berarti 4. 4 tambah 4 kurang 4. 4 tambah 4 8 kurang 4. 8 kurang 4 maka hasilnya itu 4. Oke, masuk juga contoh yang kedua. Soal yang kedua karena ini memang agak sulit. Oke. 6 tambah 5 kurang 1 dikali 3. Hasilnya berapa? Coba dihitung. Tadi seperti yang perkalian duluan dikerjain. Buat saja pada jalannya biar lebih mudah. 4 Pak. 4. Nah, berapa ada jawabannya? Lukas sama Tommy gimana? Masih mana? Iya, oke. Gimana? Belum dapat? Ya oke, saya akan jelaskan. Tadi Rizky bilang 4. Oke, mari kita buktikan apakah betul 4. Oh, Tommy juga bilang 6. Tadi yang dalam sistem operasi bilangan bulat itu yang pertama dikerjakan itu adalah perkalian. Nah, ini kan kali-kali. 1 kali 3 3 Pak. 3. Berarti 6 tambah 5 kurang 3. Oke, 6 tambah 5 11 kurang 3. Berarti Kemudian 8. 8. Hasilnya 8. Tadi Rizky bilang, ya itu salah ya. Oke, nanti kita akan jelaskan lebih apanya itu karena itu nanti akan bahas pembahasan kita ke dalam. Nah, itulah untuk materi kita yang untuk saat ini tentang materi hitung bilangan bulat. Semoga dengan pelajaran kali ini kita dapat lebih mudah, kita dapat mengerti tentang perhitungan operasi hitung bilangan bulat, yaitu perjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Karena ini akan berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan sehari-hari itu tidak terlepas dari matematika dan tersebut. Oke, demikianlah perjumpaan kita untuk satu hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dari mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia dan matematika ini memberikan ilmu baru bagi kita. Semoga kita tumbuh menjadi manusia yang memiliki kognitif tinggi dan tentunya juga berkarakter. Nah, untuk akhir perjumpaan kita akan ditutup dengan doa kepada Rizky buat dulu kita yang membuat doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau pulang. Berkatilah kami Tuhan. Amin. Iya. Semoga kita pulang dalam keadaan selamat dan sampai ke tujuan ke rumah kita masing-masing. Selamat siang. Siang Pak.